Miologi adalah ilmu yang mempelajari tentang otot, termasuk studi tentang struktur, fungsi, dan penyakit otot. Fungsi otot. 1. Sebagai alat gerak aktif, menjaga postur tubuh, menjaga badan tetap seimbang, termogenesis. 85% panas tubuh dihasilkan oleh kontraksi otot. Jenis-jenis otot. 1. Otot polos. Otot polos adalah sel berintinya panjang yang hanya merespon sinyal saraf motorik yang menyebabkan pelepasan kalsium bekerja tanpa dipengaruhi kesadaran. 2. Berwarna merah karena mengandung mioglobin yang berfungsi mengikat oksigen bekerja berdasarkan kehendaknya. 3. Otot jantung. Sel berinti tunggal membentuk gelombang, kontraksi kerjanya tidak dipengaruhi saraf pusat. Lanjut, sistem otot. Sistem otot terdiri dari otot fascia tendon. Otot membentuk 43% berat badan. Proses vital dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik khususnya terjadi karena adanya aktivitas otot. Karakter otot. Otot memiliki 3 karakter, yaitu kontraksibilitas, yaitu kemampuan untuk memendekkan hal ini terjadi jika sedang melakukan kegiatan. Ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Aksi otot atau macam kontraksi. Isometrik, panjang tetapi tonis meningkat. Isotonik, tonus tetap otot memendek. Tetanik, kontraksi terus menerus. Ritmik, kontraksi berirama. Konstruktur, pemendekan otot permanen akibat kerusakan saraf atau struktur otot. Insufisiensi otot, aktif atau pasif. Lanjut. Apa itu anatomi? Anatomi berasal dari bahasa Yunani anatomia, dari kata anatemin yang berarti memotong. Anatomi cabang dari biologi yang berhubungan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Terdapat juga anatomi hewan atau zootomi, dan anatomi tubuh dan fitotomi. Cabang ilmu anatomi perbandingan histologi, anatomi manusia. Lanjut. Osteologi. Osteologi berasal dari kata osteon, yaitu tulang logos. Ilmu osteologi arti ilmu yang mempelajari tulang. Tulang adalah organ keras penyusun organ rangka dalam tubuh yang bersifat kuat dan kaku.
Fungsi tulang melindungi organ-organ vital di dalamnya. 2. Penghasil sel darah. 3. Menyimpan dan mengganti kalsium dan fosfat. 4. Alat gerak pasif. 5. Perlekatan otot. 6. Memberi bentuk tubuh. 7. Menjaga atau menegakkan tubuh. Sektor rangka dibagi menjadi 3. Sektor axiale sesuai sumbu badan. A. Columna vertebralis. B. Tulang tengkorak. C. Tulang costae atau dikenal itu rusuk. Sternum, tulang dada. Sektor apendikular. A. Tulang anggota gerak atas ossa membri posterior. B. Tulang anggota gerak bawah ossa membri inferior. 3. Ossicula auditori, tulang pendengaran. Tulang yaitu berfungsi sebagai alat untuk meredam, mendistribusikan gaya tegangan yang ada padanya. Perkembangan tulang dirangsang oleh dinamika gerak tulang. Tulang yang besar dan panjang selalu mempunyai bentuk berlubang yang berfungsi untuk memberi perbandingan yang seimbang terhadap beban pada tulang tersebut. Struktur skeleton. Pras osea atau bagian tulang keras. 2. Pras cartilago, bagian tulang rawan. Klasifikasi pras osea berdasarkan bentuk dan ukuran. 1. Oslongum atau tulang panjang mempunyai 3 bagian. Diapsis batang atau batang, epiphysis ujung, metaphysis ujung diapsis. Os breve, tulang pendek. Os planum, tulang pipi. Os irregular, bentuk tidak beraturan. Os pneumaticum, berongga. Pada usia dewasa, cartilago mempunyai karakteristik tidak terdapat saraf dan pembuluh darah. Nutrisi didapatkan secara dari synopia. Dapat terjadi proses penulangan. Struktur tulang panjang. Endosteum, jaringan pengikat yang melapisi tulang dari dalam. Lanjut. 1. Periosteum, jaringan pengikat yang melapisi tulang dari luar. Substantia compacta, padat. Substantia spongios, berongga.
kapitas medularis rongga kapasitas medularis rongga di dalam tulang yang berisi sumsum tulang. Lanjut, anatomi tulang. Di dalam anatomi tulang itu terbagi menjadi empat. Yang pertama itu anatomi tulang, itu tulang belakang. Keduanya itu tulang tengkorak di bagian kepala nih, bagian kepala. Ini bagian kepala, ini tulang tengkorak. Tulang belakang itu di belakang pinggul. Terus tulang anggota gerak atas itu contohnya itu nih, anggota gerak atas. Terus tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah itu bagian segini. Pokoknya dari sini tulang anggota gerak bawah. Segini lah anggota bawah. Ini bagian sini. Terus lanjut, gangguan pada sistem gerak manusia. Gangguan pada sistem rangka. 1. Gangguan fisik, fraktur grandstick comminuted. Gangguan psikologis, rakitis, mikrosepalus, osteoporosis. Gangguan persendian, dislokasi terkilir, anakilosis, artritis. 4. Gangguan tulang belakang, skoliosis, kifosis, lordosis, subluxasis. Nah, di sini kan ada gangguan pada sistem. Gangguan pada sistem otot, yaitu 1. Atrofi hernia abdominalis, tetanus, distrofi otot, miastenia gravis. Lanjut, andrologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sendi atau hubungan antara dua atau lebih komponen kerangka. Komponen penunjang sendi. 1. Ligamen. 2. Kapsul sendi. 3. Cairan sinovial. 4. Tulang rawan hialin. Tipe persendian. 1. Diartrosis. A. Sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi luncur. Sinartrosis. A. Sinchondrosis, sinfibrosis. Bagian-bagian persendian. Dalam gambar tersebut, bagian-bagian persendian terdapat ada 5 atau 4. Saluran herpes, tulang rawan hialin, periosteum, tulang yang membentuk persendian, membran sinovial, ligamen. Lanjut, jenis-jenis sendi. Seni mati atau sendi mati, sinartrosis, persendian yang tidak memperbolehkan pergerakannya. 2. Sendi kaku, persendian yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan sehingga memungkinkan terjadinya
sedikit gerakan. 3. Sendi gerak diatrosis, persendian yang memungkinkan terjadi gerakan. Karakteristik articulatio synovialis. A. Gerakan bebas karena memiliki kapsul cairan sinovial sebagai pelumas yang dihasilkan oleh lapisan dalam pembungkus sendi. Ujung tulang dilapisi tulang rawan diperkuat di luarnya dengan kapsul sendi dan ligamen. 2 lapisan sendi yaitu luar stratum fibrosum, dalam stratum synovialis. Gangguan pada persendian diskokasi, bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan gantungnya sobek. Ankilosis, suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan seolah-olah menyatu, terkilir, tertariknya ligamentum ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser. Artritis, peradangan yang terjadi pada sendi. Sistem saraf pada manusia adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem pengendalian. Fungsi sistem saraf: 1. Menerima informasi. 2. Mengkomunikasikan informasi antara saraf perifer dan pusat. Mengolah informasi, menghantarkan informasi. Sistem saraf tersusun atas 2 tipe sel, yaitu 1. Neuron, yaitu unit terkecil dari sistem saraf yang terdapat pada tubuh manusia, terdiri atas 3 bagian, yaitu dendrit, penerimaan rangsangan. 2. Badan sel, penyediaan bahan makanan. Akson, membawa rangsang. Glia, tidak meneruskan informasi tetapi membantu fungsi neuron. Tipe glia. Astrote, mikroglia. Oligodendrote dan Schwann cell, radial glia. Mekanisme perjalanan impuls sampai di akson primipas. Saluran ion Ca terbuka. Ion Ca termasuk translokasi vesikel. 4. Exositosis, keluarnya transmitter ke celah sinaps. Neurotransmitter berkaitan dengan reseptor. 6. Efek eksitator, menghantar atau inhibitor, menghambat impuls. Susunan saraf pusat. 1. Otak, sembrum otak besar. 2.
cerebellum otak kecil, mesencephalon otak tengah, medula oblongata sumsum lanjutan. 2. Sumsum tulang belakang, medula spinalis. Susunan saraf tepi. Saraf sadar 12 pasang saraf tepi kranial, 31 pasang saraf tepi spinal. 2. Saraf tak sadar. A. Saraf simpatik. 2. Saraf parasimpatik. Lanjut, terima kasih. Apabila kekurangan di sana sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.